Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sahabat di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Malam ini malam yang beda, nggak seperti biasanya. Habib berpakaian dengan komplit ya Habib ya. Baru acara. Baru aja selesai acara. Alhamdulillah masih ada waktu untuk syuting bersama nih. Nah, malam ini kita berada di mana sih Habib? Di TPU Jeruk Purut. TPU Jeruk Purut. Okay. Tempat pemakaman umum Jeruk Purut. Oh, ini jatuhnya pemakaman umum ya. Jeruk Purut di daerah Jakarta Selatan di apa Mampang ya? Cilendek ya? Apa? Cilandak. Oke. Nah, di sini nih terdapat makam siapa, Bin? Ada satu makam wali. Kan biasanya kalau Jeruk Purut ini identik dengan pastur kepala buntung. Nah, ternyata di tempat Jeruk Purut ini ada satu makam syekh atau wali Allah yang menyebarkan agama di daerah sini yang bisa disebut Wan Salim namanya. Wan Salim itu memang nama beliau atau memang panggilan? Sepertinya sih panggilan Wan Salim. Panggilan itu ya. Beliau berarti wali Allah ya, Bibi? Wali Allah. Nah, kita mau langsung masuk dulu atau bagaimana, Bibi? Boleh, kita nanti ke situ masuk. Langsung masuk aja ya, oke. Nah, ini apa makam beliau, makam Wan Salim ini. Jadi mungkin sedikit besarnya beliau ini itu salah satu penyebar agama Islam di sini dan beliau ini memang seorang habaib. Habaib itu Jadi seorang yang nasabnya itu bersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi makanya nggak heran di satu tempat yang orang ngomong angker, ngomong dengan identik dengan yang tadi pastor Jeruk Purut ya. Jeruk Purut itu ternyata di sini ada makam wali, yaitu Wan Salim ini. Ya memang pas ketika masuk ke sini kita nggak nyangka gitu ya di pemakaman umum, dan sebelum itu kan yang didengarkan ceritanya horor banget tempat pastur. Kalau kalian pernah nonton film Jeruk Purut ya, sekarang ini kita lagi berada di sini gitu loh. Dan surprise-nya ada makam wali Allah di sini. Iya, ada makam wali Allah di sini, alhamdulillah. Dan tadi Habib, saya ada sedikit menarik. Habib tadi bilang ini tadi apa Al-Maghribi. Al-Maghribi ya. Al-Maghribi. Nah, Al-Maghribi itu biasa kalau di Indonesia ini nasab yang jarang sebenarnya. Jarang ada, kebanyakan memang di Timur Tengah. Di Eropa pun ada Al-Maghribi, itu menyebar di sana gitu loh. Nah, ini subhanallah ada satu wali Allah dengan bernasab Al-Maghribi ada di daerah Indonesia ini, Nusantara. Luar biasa, Masya Allah ya Bib ya, kok bisa gitu. Nanti kita perlu tahu nih Bib, kok gimana perjalanan beliau kok bisa akhirnya dimakamkan di sini. Sedangkan Habib bilang Al-Maghribi itu adalah sebuah Bib? Nasab yang sangat jarang yang ada di Indonesia, banyaknya di daerah Timur Tengah justru. Jadi kan menarik sekali untuk kita bahas ya. Jadi memang mau tidak mau sebenarnya. Jadi setiap daerah itu biasanya ada patok-patok bumi kalau kita bilang. Patok-patok bumi yang menjaga satu daerah. Nah, ini alhamdulillah di daerah sini di Cilandak ini ada satu makam wali yang Wan Salim yang mungkin banyak orang yang nggak tahu juga, Teh Feni. Makanya di hari-hari khusus aja di sini orang berziarah rame gitu. Cuman hari-hari biasa ya seperti ini aja gitu. Jadi untuk kalian yang mendengar kata Jeruk Purut, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Justru di sini ada makam wali Allah yang bisa mungkin kalian untuk ziarah di sini. Dan luar biasa juga tempatnya, juga nggak nyangka kita makamnya bagus ya Bib ya. Rapi gitu ya. Nah, aku pengen tahu nih Bib, garis besar sejarahnya kok beliau sampai ada di sini tuh bagaimana gitu. Mungkin nanti Habib panggil satu orang namanya Wan Maun yang sedikit besarnya bisa ngejelasin lagi. Nah, mungkin Habib bisa langsung beri pertanyaan. Memang di sebelah kita ini ada Kang Maun nih Bib ya. Assalamualaikum Kang Maun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini beliau ini yang sering ziarah kemari, benar Maun? Iya, betul. Nah, kita mau tahu nih Mang Maun. Mang Maun tahu sejarahnya Wan Maun ini, tahu ada makam Wan Salim di sini, itu gimana pertama Mang Maun? Pertama saya ikut majelis dari awal ya, dari 2006
maaf, dari tahun 1997. Oh, tahun 97 ya. 97-an ya. Dari situ saya ikut majelis di situ. Dan di mana saya awal pertama ziarah sekitar tahun situ sampai sekarang, bahwa di TPU Jeruk Purut ini yang beralamat di Cilandak memang ada satu makam waliullah, dan beliau bergelar Al-Maghribi. Al-Maghribi itu dari bangsa kalangan kaum kulit hitam. Ya, dia keberadaan beliau di sini saya kurang jelas tahunya kapan di situ. Tapi yang saya pahami, yang saya tahu, beliau ini banyak dari kalangan ahli sunnah yang banyak berziarah ke sini. Gitu. Nah, apa yang ziarah ke sini itu umum atau hanya orang-orang khusus yang ziarah kemari? Kebanyakan sih umum, karena TPU-nya pertempatan TPU umum. Silakan untuk siapa saja diperbolehkan untuk ziarah. Biasanya hari-hari apa aja Mama Un yang orang banyak ziarah ke beliau gitu? Kalau sepengetahuan saya hampir tiap malam, tapi yang sering banyak di ziarah, yang penziarah yang sering datang itu kebanyakan malam Jumat. Oh, malam Jumat Malam yang Jumat. biasa. Nah, mungkin untuk sejarahnya sedikit beliau, Wan Maun tahu nggak? Yang Wan Maun tahu aja karena pernah dapat cerita dari orang-orang yang ziarah di sini, atau banyak yang cerita para kalangan ahli sunnah wal jamaah yang tahu tentang beliau, itu bisa Wan Maun buat edukasi buat kita juga gitu loh. Jadi banyak yang ziarah dengan niatan khusus ya, kemari ke makam. Kalau orang-orang terdahulu lebih sering menyebutnya Wan Salim. Dan nama asli beliau Al-Habib Salim bin Abdullah Al-Maghribi. Oh, Habib Salim bin Abdullah Al-Maghribi. Dan wasilah beliau apabila berziarah dengan tujuan, dengan niat yang baik, dikhususkan yang ingin mempunyai keturunan, insya Allah dengan wasilah beliau cepat diberikan keturunan. Itu sepengetahuan saya. Dan banyak yang penziarah itu yang lama punya keturunan. Setelah ziarah ke makam ini, alhamdulillah atas izin dan ridho Allah dikaruniai anak. Masya Allah. Jadi salah satu karomah, mungkin karomah dari beliau. Jadi salah satu karomahnya Wan Salim itu Teveni adalah banyak orang yang berziarah kemari itu ingin cepat ingin punya keturunan. Karomahnya beliau ya. Salah satu karomahnya beliau. Dan memang selama yang Kang Maun tahu itu kebanyakan mayoritas memang yang datang tujuannya seperti itu ya Kang Maun ya? Yang lebih sebenarnya tujuan ziarah itu kalau untuk yang dikhususkan gitu ya. Kalau untuk secara umum ya setiap malam Jumat biasa banyak yang bertawasul, yang berziarah di sini. Tapi kalau untuk dikhususkan itu wasilahnya yang kebanyakan wasilah beliau itu yang ingin cepat mempunyai keturunan. Nah, kalau yang Kang Maun tahu sejarahnya kan tadi udah kurang lebihnya dijelaskan oleh Kang Maun. Kalau tadi kan Habib bilang bahwa Al-Maghribi itu sangat jarang yang ada di Indonesia. Nah, Kang Maun tahu nggak kok beliau bisa dimakamkan di sini tuh bagaimana sejarahnya? Kalau sejarah jelasnya saya kurang paham. Tapi setahu saya, yang saya dapati, beliau itu kalau tidak saya lupa dan tidak saya, insya Allah saya ingat, beliau itu dari negara Maroko. Oh, dari Maroko. Dari Maroko. Dia datang ke Indonesia dan wafatlah beliau di sini. Oh gitu, Masya Allah. Makanya disebut dari kalangan golongan kulit hitam.
Oh, beliau dari golongan kulit hitam ya, Bib ya? Dari Maroko. Dari Maroko ya, makanya luar biasa. Jadi sejarahnya seperti itu teman-teman di rumah. Jadi wali Allah yang baru saja saya dengan Habib ziarah, beliau itu adalah berasal dari Maroko ya, Bib ya? Dan memang mempunyai karomah, terkhususkan bila ingin mempunyai keturunan, monggo deh ziarah ke sini gitu ya. Nah, pertanyaannya Kang Maun, dalam perjalanan Kang Maun tahu ada nggak sih ini pengunjung atau peziarah yang datang niatnya dengan tidak baik? Pernah nggak Kang Maun dalam perjalanan menemukan hal-hal seperti itu? Tentunya kan dalam kehidupan itu ada positif negatif. Kalau untuk menemukan, saya belum pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri, tapi dari teman-teman yang sudah berziarah bercerita. Bahkan ada satu, saya juga bingung gitu dengan ziarah, tetapi adab dia lain seperti biasanya orang berziarah. Seperti dari awal dia masuk itu mundur sampai ke dalam makam itu mundur, ya, dan itu sekeluarga. Saya nggak tahu tujuannya apa, ya mungkin cara dia nyamannya seperti itu baru saya dapat cerita seperti itu. Nah, itu yang Kang Maun lihat fenomena seperti itu hanya di sini aja. Kalau fenomena ya di sini aja. Di sini aja. Nah, sekarang kita tanya sama Habib. Habib, tadi kan ada fenomena katanya salah satu kelompok peziarah yang berkunjung ke sini tuh dari gerbang jalannya mundur ke sini. Nah, menurut Habib nih, yang Habib ketahui dari pengalaman hidup Habib kan, dari spiritual, itu kenapa sih orang kayak begitu? Mungkin ya satu sisi gini loh, satu sisi itu mungkin ada torikohnya dia gitu kan, ada jalan-jalan, ibarat kata jalan agamanya mereka seperti itu. Cuman kalau dalam adab berziarah sebenarnya nggak boleh. Intinya kan di beliau ini mereka ini datang masa membelakangi sesuatu hal yang ingin diziarahinya dia. Ingin, ibarat kata gini loh, kita mau ngadap orang tua atau kita mau ngadap orang yang misalkan kita mau mengharap berkahnya beliau, masa kita jalan ngampirin beliau mundur gitu? Kecuali setelah kita ziarah kita hadap mundur, tidak membelakangi beliau untuk keluar dari gerbang atau keluar dari ini, itu mungkin atau adabnya kita sebagai orang tua. Cuman kalau misalkan dia dari gerbang udah jalan mundur membelakangi beliau gitu loh, karena beliau juga mereka juga mengharapkan berkahnya beliau atau karomahnya beliau dengan jalan seperti itu, ya mungkin adabnya kurang gitu loh. Nah, Habib mau nanya sama Kang Maun juga teh, maksudnya tadi kan ada yang seperti itu gitu. Nah, ada nggak cerita dari sahabatnya Kang Maun atau apa yang pernah ibarat kata ziarah di sini tiba-tiba ada sesuatu hal yang kalau misalkan intinya nggak diterima lah gitu loh dengan niatnya, atau ada yang ditampar atau ada yang apa gitu, pernah ada nggak? Kalau saya pernah mengalami fenomena ziarah di sini, saya tahunnya saya lupa, tapi yang saya ingat pada saat saya ziarah di situ, saya bersama teman-teman ziarah ke sini, itu dengan jelas teman saya itu dipanggil. Dengan suara yang menggelemar, sedangkan teman yang dipanggil itu tidak mendengar, tetapi saya mendengar bahwa itu panggilan untuk teman saya. Dan ada juga yang melakukan suatu seperti kayak ritual yang aneh-aneh, itu yang sangat saya sayangkan, di mana sampai sepasang yang berziarah itu ya mungkin melakukan suatu hal yang tidak pantas di makam. Ada seperti itu. Oh, sampai ada yang seperti itu juga ya? Seperti ritual aneh gitu yang saya sayangkan seperti itu. Di dalam sini Kang Maun. Betul. Ya Allah. Dulu makam ini masih pintunya ini masih kayu. Dan samping teteh itu ada gentong untuk air. Nah, sekarang alhamdulillah sudah bagus, sudah direnovasi.
Oh jadi sampai sejauh itu ya Bib ya? Maksudnya, Iya, makanya. kok ya ada kepikiran melakukan perbuatan seperti itu di makam gitu ya? Nggak sampai ini. Pikiran saya tuh terlalu berani banget resikonya gitu ya. Nah itu berarti pengalaman yang selama ini Kang Maun tahu yang buruknya gitu kan ya. Nah sekarang yang mau saya tanya ini, dalam pengalaman Kang Maun pernah nggak ada cerita bahwa ada penampakan dari sosok beliau hadir kepada para pengunjungnya atau peziarahnya? Allah alam bisawab ya, itu cuma ya mungkin saya hanya pemikiran saya aja atau seperti apa. Sarah kalau saya hayati dalam hati yang dalam banget, setiap saya ziarah itu saya merasakan ada sentuhan di kepala saya dipegang setiap kesini. Dan saya kalau ziarah kesini jarang untuk menyalakan lampu. Oh jadi gelap gitu ya. Biar lebih khusyuk. Lebih khusyuk ya? Ya lebih khusyuk saya. Dan pengalaman saya secara pribadi, saya ziarah 2 atau 3 orang, tetapi yang ada di situ merasa seperti ramai. Dan itu dari cahaya, dari gelapnya itu, pas dibuka tirainya itu merasakan suatu cahaya yang terpancar. Cahayanya berwarna apa? Putih. Dari awalnya itu seperti biru telur asin. Oh jadi lama-lama putih bias iya. Putih gitu. Itu kalau pengalaman saya pribadi seperti itu. Makanya saya lebih khusyuknya kalau ziarah itu, kalau khusus di sini saya matikan lampu, lebih khusyuk karena merasakan seperti ada sentuhan di kepala saya. Ya insya Allah yang saya ziarahkan wali tersebut hadir. Saya punya keyakinan seperti itu. Nah itu jadi ini pengalaman dari Kang Maun sendiri, bahwa ketika dia ziarah nih teman-teman di rumah, Kang Maun merasakan kehadiran sosok beliau gitu kan ya. Mungkin memberikan apa ya Habib, ibaratnya memberikan ridhonya gitu ya, menerima atas segala doanya, menerima atas tawasulannya. Jadi ya alhamdulillah Kang Maun bisa merasakan itu, nggak semua bisa merasakan seperti itu. Nah kalau Habib sendiri nih, tadi kan Habib masuk nih, yang Habib rasain apa? Ya auranya dari yang namanya ziarah kita kata makam wali ya, auranya tuh bagus juga. Juga tadi saat kita lagi shoot di depan ini, tadi ada suara kletek di dalam tuh. Kayaknya air tuh, apa namanya? Kendi. Kendi air itu kayak gerak gitu loh, kletek. Suruh minum kali kita, Bib? Mungkin suruh minum. Ya itu kan salah satu contoh atau salah satu apa bahwa memang seorang wali Allah itu meninggal itu dia nggak benar-benar meninggal, cuma mungkin jasadnya aja yang dikuburkan, tapi kan ruhnya itu punya, ibarat kata punya keistimewaan lah yang Allah kasih gitu loh, beda dengan orang-orang lain yang meninggal gitu. Tapi kalau seorang wali Allah mempunyai satu karomah atau satu izin Allah Ta'ala itu, ya bisa memberikan keberkahan kepada siapa yang menziarahinya gitu loh. Nah satu lagi mungkin edukasi untuk kalian semua di sini. Tadi bahkan mama bilang di sini banyak yang ziarah permintaan khusus untuk gampang punya keturunan. Nah ini satu lagi edukasi buat netizen atau yang tukang berziarah, bukan menyembah makamnya. Ingat satu kali itu, kita di sini bukan kita menyembah makam, bukan kita apa, tetap yang kita sembah adalah Allah Ta'ala. Cuman untuk mempercepat doa kepada Allah itu kan kita butuh wasilah, butuh perantara. Nah, kenapa disebut wali Allah ini kan berarti beliau ini adalah kekasihnya Allah Ta'ala. Nah, bagaimana kita biar cepat kepada Allah Ta'ala? Kita lewat wasilahnya, yaitu kekasihnya Allah, untuk agar beliau kita doakan dan beliau juga mendoakan kita, sebenarnya begitu. Amin, insya Allah kita mendapatkan karomahnya ya Bib ya. Jadi tuh untuk teman-teman tuh notice kayak seperti itu. Jadi kita meluruskan di sini bukan kita menyembah kepada makam atau bagaimana, tidak, tetap tujuan kita, hubungan kita langsung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita kan sadar diri sebagai manusia nih ya,
kita membutuhkan sebuah, kalau mau jalan tol kita butuh orang-orang yang atau butuh energi-energi yang positif untuk agar doa kita cepat tercapai, terijabah gitu. Alhamdulillah kan di Nusantara ini terkhususnya banyak patok-patok bumi gitu lah, patok-patok orang wali-wali Allah Ta'ala yang seperti beliau ini gitu. Dan jangan pernah mengkotori makam-makam leluhur atau makam-makam wali. Iya. Kayak tadi Kang Mau bilang kan ada yang nggak wajar lah. Dengan hal kayak gitu ya mungkin karena berpikirnya salah satu karomahnya itu beliau itu adalah keturunan ya. Kalau ada yang mau punya keturunan silakan datang ke sini. Ya tapi bukan berarti melakukan sesuatu di dalam itu juga. Nggak ada sopan banget, adabnya nggak ada. Iya, ini kan walaupun bagaimanapun kan tempatnya juga harus disucikan juga gitu kan. Bukan berarti kalian datang ke sini terus melakukan itu di lingkungan ini, ya nggak gitu juga maksudnya. Bila ada yang menyarankan kayak gitu itu udah pasti sesat menurut saya seperti itu. Iyalah pasti, karena ya ini kan makam wali. Makam wali. Ada lagi nggak Kang Maun yang Kang Maun mau sampaikan sama kita ini? Ya kalau untuk pertama kita datang juga di situ ya mungkin dari golongan jin ya, jin-jin yang ada di sini itu ada yang sifatnya kurang baik. Sepertinya tuh dari tadi tuh saya risih keganggu terus. Dari mana Kang Maun? Itu dari depan situ, pas tikungan depan situ. Dia sosoknya itu seperti ular. Memang ular bermahkota. Nah itu kurang, kalau menurut saya dari energi dia itu kurang bagus dan sifatnya mengganggu. Mengganggu. Memang ada di sini ya. Ada. Memang yang sosok yang Kang Maun lihat itu ular itu memang dia bersemayam di sini. Iya. Tadi aku ada yang selebat gitu. Iya, tadi juga ada. Tinggi banget, gede banget. Di situ dan ada tahu perempuan nih kalau dibilang ya Kuntilanak lah. Kuntilanak ya, di situ memang ada. Kasih Habib Bagir aja. Tapi kita nafsi masing-masing. Ya saya kesini ziarah, tidak ada niat lain, cuma minta wasilah, minta keberkahan dalam hidup saya dengan wasilah Sahibul Makam. Tidak ada niat yang lain. Mereka juga cuman ngasih tahu doang bahwa gue ada gitu, mungkin eksistensinya aja gitu loh. Mungkin nanti bisa bersama Kang Maun. Yang mau ikut Kang Maun silahkan. Harus kita syuting mereaksi dengan Kang Maun gimana dengan sekeling-sekeling seperti ini, bisa boleh aja ya di sini. Dan di sini katanya ada pastur Curug Purut, bener kata Kang Maun? Ya kebanyakan kan apa namanya Kang? Nah, yang viralnya gitu. Viralnya kayak gitu kan, penasaran ya. Kebanyakan cara orang tahu di sini ada hantu pastur dengan kepala buntung. Ya. Kalau menurut saya golongan dari jin itu bisa menyerupai apa aja. Gitu. Iya. Terkadang dia lebih cenderung dengan bentuk seperti itu. Tetapi nggak dibungkiri di sini pun ada makam-makam yang non Muslim. Ada makam-makam umum sih ya. Campur. Ada yang non Muslim. Oh jadi hanya pastor itu pada zaman dahulu kala, pada zaman Belanda kali ya Bib ya, sejarahnya. Tapi pernah nggak selama Kang Maun sini menemukan saya itu? Belum pernah lihat. Kalau sosok yang ular itu sudah, karena saya sering jarah, ya memang sifatnya mengganggu dia. Apa mungkin mengganggu dalam arti mungkin ada yang dijaga. Ya itu kan dia punya mahkota ya, mahkota seperti itu yang mungkin menjaga itu. Mustika itulah ibarat kata. Mustika ya mungkin. Bedak dong Mustika Ratu. Kosmetik. Ya. Tahu. Jadi itu yang disampaikan Kang Maun buat sejarahnya tentang beliau. Mungkin nanti sebelum kita tutup jangan lupa share, like, and comment, subscribe. Jangan lupa. Share-nya banyak gitu, seperti itu kan. Biar kita bisa mengupas tentang jejak leluhur lah. Iya ini. Sambil nanti kalau ada misteri-misterinya bisa kita kuak juga ya Bib ya. Iya. Oke, mungkin Kang Maun nanti mau penelusuran sendiri atau gimana, kita tinggal sendiri. Kang Maun mah gak bakal takut ya kan. Iya. Oke Bib, kita tutup video malam ini. Sebenarnya sih bukan ditutup karena kita mau melanjutkan lagi. Ada sedikit yang mau kita kuak di daerah sana yang tadi kata Kang Maun ada ular. Iya.
pengen tahu nih kita nih sebenarnya bagaimana sih perjalanan Kang Maun di sini. Yuk ikuti terus bersama saya Feni Rama, Habib Noval Syami Alatas, dan bersama Kang Maun. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.